Sinisme Fadlizon kepada Jokowi tidak pernah habis. Bahkan ketika Prabowo Subianto berada di peringkat teratas hasil survei Capres 2024 yang dilakukan Indobarometer pun, dia perlu merasa kasihan pada Jokowi. Alasannya karena survei dilakukan di awal pemerintahan Jokowi, sehingga menurutnya udah kebelet ganti presiden. Seperti dilansir dari tribunnews.com, menurutnya hal ini seperti orang yang ingin segera ganti presiden. Tetapi ya menurut saya kasihanlah Pak Jokowi ini. Pemerintahan baru seumur jagung sudah dilakukan survei. Kayak orang kebelet ganti presiden gitu loh, kayak nggak puas dengan pemerintahan, ujarnya. Asumsi seperti itu wajar saja dan itu hak Fadlizon. Yang nggak wajar itu surveinya, yang kebelet itu lembaga surveinya. Yang namanya masyarakat ditanya lembaga survei, ya pastilah yang dilihat dulu siapa saja kandidatnya. Coba saja kalau dalam daftar kandidat tersebut tetap tercantum nama Jokowi, pasti akan berbeda hasilnya. Apa yang disampaikan oleh Fadlizon itu sangat politis. Begitu juga survei yang dilakukan. Ngapain juga melakukan survei di saat pemerintahan presiden terpilih baru berjalan? Sementara pemilihan presiden masih 4 tahun lagi. Dalam kurun waktu 4 tahun, situasi akan mudah berubah. Prabowo sendiri juga tidak terlalu gembira dengan hasil survei tersebut. 2 kali gagal di pemilihan presiden adalah pil pahit bagi Prabowo. Itu juga harus menjadi perhatian Fadlizon. Sebagai orang terdekat Prabowo, seharusnya Fadlizon punya perasaan bahwa dia tidak berhasil dan gagal menjadikan Prabowo sebagai presiden. Harusnya itu menjadi introspeksi, bukan malah sibuk melihat kelemahan orang lain. Apa relevansi hasil survei tersebut dengan kebelet ganti presiden? Tidak ada sama sekali. Jangan membodohi masyarakat dengan provokasi yang tidak efektif. Kegagalan Prabowo menjadi presiden selama 2 kali pilpres adalah kegagalan Fadlizon dalam membangun provokasi untuk meningkatkan citra Prabowo. Sikap dan perilaku Fadlizon sebagai anggota dewan sama sekali tidak menguntungkan Prabowo. Harusnya ketika Prabowo sudah mengubah strateginya dengan merapat ke kubu pemerintah, Fadlizon pun mengubah strateginya supaya apa yang dilakukannya sebagai pejabat publik tidak berdampak pada citra Prabowo dan Partai Gerindra. Untuk apa Fadlizon kasihan sama Jokowi? Survei yang dilakukan saat ini yang menempatkan Prabowo pada peringkat teratas tidak otomatis meruntuhkan wibawa pemerintahan Jokowi. Jokowi malah senang karena salah satu menteri di kabinetnya menjadi kandidat presiden 2024. Mau setinggi apapun Fadlizon mengangkat Prabowo, tetap saja posisinya saat ini sebagai anak buah Jokowi. Itu realitas politik yang sebenarnya. Politicking yang dilakukan oleh Fadlizon untuk mengadu Prabowo sebagai pengganti Jokowi saat ini sangat tidak efektif. Justru akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dengan posisinya saat ini, harusnya Fadlizon lebih introspeksi. Meski dia masih menjadi bagian dari Prabowo, tetapi saat ini berbeda jauh dengan sebelumnya. Karena tak lagi berada pada posisi yang strategis. Bosnya merapat pada Jokowi, tetapi Fadli tetap menyimpang benci terhadap Jokowi. Tindakan tersebut sama sekali tidak menguntungkan Prabowo dan Partai Gerindra. Kesalahan seperti itulah yang terus diulang oleh Fadli. Sebagai anggota dewan, harusnya sudah punya porsi untuk melakukan yang konstruktif terhadap pemerintah Jokowi, bukan pada Jokowi secara pribadi. Lebih dewasa dalam menempatkan diri sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Nyinyir di media bukanlah sesuatu yang efektif untuk menaikkan kapasitas sebagai anggota dewan. Banyak cara yang dilakukan secara intelektual sesuai dengan posisi dan kapasitasnya sebagai anggota dewan. Jangan sampai Prabowo gagal lagi menjadi presiden 2024 dan dikalahkan Anies Baswedan pula. Itu akan sangat menyakitkan bagi Prabowo. Yang harus dilakukan Fadlizon saat ini justru membangun strategi baru untuk terus mempertahankan elektabilitas Prabowo. Jangan sampai gara-gara sikap dan perilaku Fadli di DPR malah mencoreng nama baik Prabowo dan partainya Gerindra.